kan atau enggak ini ya? Silakan. Iya. Nggak perlu on cam berarti ya? Nggak perlu on cam, Pak. Yang Boleh mau on penting cerita aja cam. masalahnya apa. Kan kemarin Bapak Oke. cerita panjang lebar sama saya. Nah, di Oke. sini ada ketua, ada Komal, sekalian diceritakan di sini, gitu. Iya. Oke. Ya, salam kenal semuanya untuk yang hadir di sini, para suhu, para orang-orang yang banyak pengalamannya. Saya juga orang masyarakat kecil yang tidak tahu banyak tentang hukum, yang mana juga saya juga apa ya, sebagai korban dari para orang-orang yang tahu hukum tapi pura-pura nggak tahu hukum gitu loh. Oke, gitu Pak Ketua. Pak Ketuanya ini yang mana tuh sebenarnya, Pak hostnya ini atau yang mana ya? Pak hostnya yang Batman, ketuanya. Wow, oh iya, ya lanjut ya, lanjut. Eh, Jadi gini, kalau eh, saya ini juga heran gitu loh, ini Pak Ketua atau ya semua yang di sini ya. Bagaimana orang yang tahu hukum, tahu tentang aturan tapi melanggar itu, apakah mereka itu pura-pura buta, nggak melihat, nggak bisa baca, atau memang mereka yang melakukan itu memang lepas kendali atau gimana menurut semuanya hostnya ini, para oknum-oknum TNI yang menganiaya saya itu. ah, Jadi siapa apa? Kasus apa nih? Ya ini Jadi gini kasih kasusnya ini sebenarnya sepele sih Bang. Kasusnya ini hanya sepele, perkara soal uang 1.000 2.000 adalah terkait dengan pekerjaan Pak Ogah. Terus Ya, dari situ ada beberapa anak buah dari oknum-oknum itu juga sebagai Pak Ogah gitu. Dan ada apa ya, perselisihan antara pemahaman anak buah oknum itu juga para ini ya, para bos-bos mereka itu, yang mana ketika waktu anak buah para oknum itu memfoto memvideo saya ketika saya lagi menjalankan itu, mengatur lalu lintas Pak Ogah, mereka memfoto memvideo dan melaporkan saya ke salah satu bos mereka ya, yaitu oknum TNI yang namanya si Giono itu. Nah, melaporkan, saya tanyain, saya datengin, ya kan? Saya datengin, maksudnya apa Mas? Kok sampean moto dan memvideo? Ini mau saya laporkan ke pimpinan atau ketua, ketua ini ya, ketua apa namanya? Apa ya, kalau perkumpulan itu namanya apa? Kalau ada bosnya itu, pokoknya gitulah. pergumulan Karena ini ogah-ogah. ya Pak Ogah, tapi kalau bahasa lebih halusnya katanya atensinya atau keamanan atau apalah, ini seperti itu. Oke. Karena ini harus saya laporkan ke atasan. Karena apa? Saya di sini itu setoran, gitu loh. Saya Oke. setoran, terus kalau sampean masuk di sini ya mau ndak mau tetap harus saya laporkan ke atasan saya, gitu loh. Saya tanya, Mas, mohon maaf, kita kan sama-sama orang di lapangan, atau kita tuh juga sama-sama yuk kerja atau nyari rezeki dengan cara kita tuh relawan atau membantu masyarakat untuk menyeberangkan, mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Lah ada apa toh kok sampai segitunya?
ini nanti akan menjadi kriwian dadi grojokan perkara penggawean padha-padha yo awake iki membantu masyarakat nek enek ditampa ora enak yo ora meksa kan gitu toh. Tapi mereka ndak mau tahu. Wis pokoknya langsung dikirim di-send lewat WA. Lah, satu bulan ya, satu bulan pas habis Lebaran kalau nggak salah itu ya. Pokoknya selang satu bulan dari foto video itu dari oknum TNI itu menemui saya gitu pas waktu habis maghrib di Tangen pertigaan jembatan Ganepo Sragen Utara. Nah, dia mendatangi saya dengan nada yang teriak, nada kasar, dengan bahasa, "Woi," ayo kan, tapi bahasanya lebih ini lagi ya. "Woi," teriak. "Sopo sing ngangkon ngepam ning kono?" Ngoten lho. Lah aku jek njogo. Lah sing ngangkon sapa, Pak? Lah sampean niku sinten? Ora gas, ora perlu kowe ngerti aku sapa kan gitu. Lha ngapunten Pak, kula niki nembe njaga lembe ngatur lalu lintas. Ora gagas, ayo mundur sik. Oh, kudu minggat saka kenean gitu bareng. Sambil mendorong-dorong, sambil memfoto, juga memvideo, juga istrinya memvideo. Kowe kudu lunga, kudu minggat saka kene. Nggih, lek sampean niku sinten to Pak? Janjane sinten? Aku Giono. Aku Pak Cacah gitu loh. Aku Pak Cacah atau aku pak-pakane sing jaga ning kene ya seperti itu. Loh, sampean Giono. Lah berarti sampean iku nek pak-pakane cah kene, sampean dudu wong Sragen. Sampean asline wong Etan. Orang gagas, aku ora wong kene, ora wong ini sak karepku kan gitu. Seperti itu. Dengan dia apa? Mendorong dengan bahasa-bahasa ngajak berantem, ngelokne saya katanya saya bajingan dan menuduh saya katanya saya preman di situ dan memalak dan dengan bahasa-bahasa memutarbalikkan fakta begitu. Nah, dengan di situ mereka istri dan si oknum itu memfoto memvideo dan saya juga punya HP, saya foto juga memvideo ganti balik dan aku tetap karena sampean juga memfoto memvideo saya juga akan foto video sampean. Terjadilah ada apa ya argumen di situ dan pada titik sebelum oknum itu pulang dia bilang kan saya shot itu ya dia sama istrinya termasuk mobilnya platnya itu saya shot dia bilang gini silahkan viralkan kalau saya salah ya udah sebelum dia pulang saya viralkan gitu loh. Nah, disitulah awal terjadi sebelum terjadinya para oknum itu melakukan kriminal terhadap saya gitu itu Kang Hos atau Mister atau yang lainnya ya. Awalnya seperti itu. Kamu diapakan? Yang ini, yang mana Bang? Ya, dengan kejadian ini tuh kamu kerugianmu apa? Diapakan? Katanya ada penganiayaan, ada mana? Oke, Belum, lanjut dulu. oke. Jadi begini Bang, setelah ini ceritanya panjang sekali masalah. Setelah itu Bang, besok paginya kan saya ngepam dari jam 6 sampai jam 8.30. Loh, jam 7 ya, jam 7-an. Jam 7-an itu datanglah seorang oknum macak preman, pakai badan keker, pakai motor beat hitam. Dia teriak-teriak di samping Masjid Baitusalam Tangen. Dan dia matanya itu auranya itu aura agak enak gitu kan. "Woi, Renus woi," gitu. "Sini kamu, woi. Tak kasih tahu sini kau." Gitu kan. Aku ora kenal wong kuwi, ora kenal sapa. Ya aku ya tak abaikan karena energinya itu sudah enggak enak. Terus dia mendekat, "Woi, kowe kandhani kon rene sik ora kene. Woi." Teriak-teriak dengan bahasa nada kasar. Terus akhirnya saya ya ini enggak tak adepi orang itu nanti akan teriak-teriak gitu.
Terus akhirnya saya minggir di depan masjid. Pak, kalau sampean itu mau ada perlu atau kepentingan pada saya, silakan datang ke sini. Sampean yang mau perlu kok saya kok teriak-teriak suruh ke situ, piye toh? Nah, dia datang pakai motor, suret, nemui saya. Saya mau ngomong sama sampean, gitu kan? Mau ngomong apa, Pak? Sampean harus ngomong apa? Oh, ini bla 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 bla. Nah, intinya membicarakan yang mana saya memviralkan yang namanya Oknum Giono itu. Ternyata itu adalah rekan atau temannya. Nah, ketika itu, loh, sampean ada apa ya, istilah ada hubungan apa dengan si Oknum itu, Pak? Dia bilang ini, nggak perlu. Saya anggota dari 408, gitu kan? Oh gitu, berarti sampean anggota aparat ya? Ya udah gini aja Pak, ini saya video ya. Kalau sampean sebagai aparat, tolong tunjukkan identitas Anda. Kalau sampean itu betul-betul aparat mengaku sebagai anggota TNI, silahkan tunjukkan. Lah, dia nggak mau nunjukin, langsung dia tancap gas lari ke polsek setempat, gitu Bang. Oh, Sampailah di polsek, dia membuat laporan terhadap polisi di wilayah sektor Tangerang setempat, mengadu apa yang diadukan saya nggak tahu. Tiba-tiba polisi Babin Kamtinas itu datang pakai motor Mega Pro ya, datang menemui saya. Teriak-teriak juga. Aduh, ini kok nggak enak-enak. Terus saya ketemui itu polisinya. Ada apa toh Pak? Kok teriak-teriak? Orang lagi jaga kok di kayak gituin loh. Kalian tuh kok nggak ngerti toh ki posisi awakku kayak piye. Kena ku andani wong aku untuk laporan soalnya nenten lho. Laporane sing kepiye? Lah nek kono iku ngaku anggota. Lah tak tekoki to KTA identitasnya betul enggak? Engko gegek gadungan seperti itu toh. Lah kan ora bener kemudian jenengan harusnya tanya ya sama yang lapor gitu loh. Aku lho ora kenal iku ngono gitu toh. Nah, terjadinya argumen-argumen akhirnya polisinya balik lagi ke polsek gitu Bang. Oke, ya setelah balik ke polsek, habis zuhur saya sudah di rumah pulang, terus saya keluar kurang lebih jam 2-an ya, dan saya di pinggir sungai duduk sambil merenungi. Ini setelah kasus ini kok beruntun gitu kan. Nah, saya mau keluar dari wilayah kampung, tiba-tiba saya melihat orang berseragam, yaitu ada anggota Koramil dan anggota Polsek Tangen gitu Bang, dari arah timur ke arah utara, ke arah ke rumah saya. Nah terus saya ikuti, perasaan saya ndak enak gitu Bang. Lah ini kok ngene ya, tak totke weh, tak ikuti dari belakang jarak kurang lebih ya 15 meter, mereka nggak tahu. Saya ikuti, sampailah di rumah saya. Mereka nggak tahu. Mereka masuk ke rumah saya. Ternyata di rumah saya sudah ada anggota TNI itu, oknum-oknum itu ada 3 orang dan salah satunya itu anggota polisi, tapi dia tidak di depan rumah ya. Polisinya itu dia menjauh dari rumah saya, agak jauh gitu kan. Hanya ada oknum TNI 3 sama satu orang warga kampung yang mana katanya sih temennya oknum itu gitu Pak, itu Bang. Terus saya gadeng saya itu kan nggak enak atau datang nggak diundang, nggak ada kula nuwun, mereka parkirkan motor di depan rumah saya petetang petenteng. Ya udahlah mau itu ning omahku ning wilayahku, tak foto yo tak video. Saya tanyain, mohon maaf, oh alah gini toh Pak, maksudnya apa sampean-sampean datang ke sini itu kok tiba-tiba gerudukan seperti ini, banyak masyarakat melihat seperti ini. Terus saya tanya, Bapak ini maksudnya apa? Malah dia mengatakan, oh iki wong stres, iki wong gak waras, iki wong gangguan kejiwaan. Loh maksudnya piye Pak, sampean iki mertamu wis teman saya tuh nggak diundang, sampean malah mencaci saya katanya orang nggak waras, orang stres. Saya tanyain, apa betul Pak sampean itu mengatakan itu dengan benar-benar? Iya, sampean itu nggak waras, sampean itu edan, sampean itu gangguan jiwa seperti itu. Nah, sampailah terjadinya argumen-argumen yang mana itu, oke, nek saya dikatakan orang sakit jiwa, gangguan kejiwaan, orang stres, silahkan buka itu ya,
rompine sampean, namanya sampean saya video. Nah, mereka ndak mau nama ditutup pakai tas, pakai tangan, pakai rompi, dan pada akhirnya mereka kabur, Pak. Pak kabur, proet-proet naik motor kabur semua. Itu sebelum terjadi penganiayaan gitu, Bang. Nah, penganiayaannya gimana? Kapan? Nah, oke, lanjut ya, Bang ya. Itu Hmm. kan tetap saya viralkan, ya, tetap saya viralkan. Terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pada jam kurang lebih jam 10 jam 11 ya. Itu saya di di apa ya dicari sama orang-orang anak buah oknum itu, Bang. Kurang lebih sekitar 30 orang. Sebelum mereka menemui saya, sudah 3 hari 3 malam meneror saya dengan nomor-nomor yang mereka punya, Bang. Dan meneror, mengancam, bahkan mau memotong leher, bahkan mendatangi rumah saya. Saksinya banyak, Bang. Orang tua, adik, keluarga itu banyak yang didatangi 3 hari 3 malam. Kebetulan saya nggak di rumah waktu itu, Bang. Hmm. Nah, setelah itu saya lah di depan gedung KPN, Tangen Sragen Utara, gedung olahraga itu saya di situ awalnya kan aku sudah mau gimana, Bang? Sudah diancam, sudah tahu kalau mereka tujuannya untuk mencari saya. Lah, ya udah, tak tanyain, Mas, sampean itu aku ndak kenal sampean ndak kenal saya. Maksudnya apa? Lek sampean itu kok ngancem, bahkan arek medhot dulu, arek beleh uang sebagaimana sampean iki kok elok men to kok istilahnya ora kenal kok sampai gitu. Aku nggak terima, bapakku tak viral-viral ke. Nah, seperti itu. Lah bapakmu sapa gitu kan? Bapakku yo Giono pok viral ke kuwi. Nonton, oh bapak sampean niku to si anu itu to sing ngangkon viralke niku sing intimidasi awakku. Wis pokoke pok viralku gak terima sak koncoku sak. Baru gak terima ke Pak, aku langsung kula saya dihantam pakai helm. Dihantam Hmm. pakai helm satu, terus helm 2 kali, terus mereka ada yang bawa batu, bawa kayu, udah. Nggak ada lama itu, Bang. Royok. Mereka sudah siaga, sudah teman-temannya sudah di calling ya, sudah di calling karena 3 hari 3 malam itu mereka memang sudah berniat untuk menganiaya saya, sudah jelas itu. Itu, Bang. Oke, itu aja di situ dia. Itulah yang namanya pengeroyokan yang terjadi pada 2025 itu pokoknya itu di situ. Masih Jadi ada tidak lagi kasih katanya kasih 2 kali kata ah, informasi. Lanjut Ya, dulu. betul. Ya, Lanjut betul, dulu. Bang. Itu tadi yang mengeroyok saya itu adalah warga sipil karena dia bukan anggota. Itu warga Yang sipil, pertama. tapi mereka sebelum mengeroyok saya dari oknum yang namanya Giono itu menelpon saya, dia meminta nomor itu dari teman saya dan dia memaksa dan berusaha untuk mencari nomor saya. Terus mereka ngebel, telepon, grup sama oknum-oknum itu tadi setelah itu terjadilah teror. Nah, terjadilah teror, terjadinya saya dikeroyok itu masa di jalan raya, ya oke. Terus saya dibawa ke polsek. Kejadian itu dibawa ke polsek dan saya laporkan bahwasan saya sebagai korban penganiayaan itu. Lah anehnya begini, Bang. Saya itu sudah dibawa ke polsek, sudah buat laporan. Yang menganiaya saya kurang lebih ada 30 orang, tapi polisinya yang di polsek itu mereka itu yang mendata cuma 3 orang, yang lainnya teman-temannya itu masih pada nongkrong di depan polsek. Itu aneh nggak, Bang? oke. Enggak aneh Terus nih. lanjut lanjut. Ceritamu ini, kalau ceritamu ini sudah Ya. jelas, mudah mudah buat saya menjelaskan. Sampai ikuti dulu. Iya. Ini adalah Lanjut dulu biar selesai. Biar selesai Iya. semua baru nanti dijelaskan. Oh iya ya, belum selesai, Bang. Ya, Bang, belum selesai. Ya, lanjut di polsek. Iya, ta, Bang. Lah, anehnya ini, Bang, saya kan di ruang penyidik, Bang. Di ruang penyidik. Tiba-tiba datanglah oknum-oknum TNI itu pakai seragam provos, Bang, 3 orang. Yang pertama ya,
namanya Kaidir, yang kedua Susilo, yang ketiga Sony itu pakai seragam TNI. Terus satunya lagi yang di ruang pos penjagaan tuh namanya Nurdin. Itu semua pakai seragam TNI semua, Bang. Mereka. Dan mereka mengintimidasi saya, dan yang 3 orang dari anggota 408 wilayah Sragen itu dia mau memukuli saya, Bang. Udah saya diginikan mau dipukul, dan saya bilang, "Silahkan kalau sampai mau mukul. Ini on kamera saya video. Ini sudah ada di sini, sampai sudah saya shoot semua. Ini akan saya laporkan ke Denpom." Langsung dia turun tangan, Bang. Langsung saya dilepaskan, Bang. Itu dilepaskan di ruang penyidik, tapi polisinya hanya tengok di depan pintu, Bang. Gitu loh. Polisi Wakapolseknya di situ. Nah, ketika saya bilang, ini langsung saya kirimkan ke anggota Denpom, langsung sampai nanti ya udah tak laporkan langsung secara resmi. Langsung mereka lepaskan saya, dan mereka pergi pura-pura bilang gini, "Oh enggak, aku cuma bercanda kok, kita kan teman, kita kan teman." Habis itu dia keluar, "Tolong dihapus ya foto saya, video ini ya, tolong dihapus ya." Terus dia pergi, Bang. Itu kan, dia pergi. Setelah saya laporkan ke Denpom, saya WA Denpom salah satu anggota, dan anggota Denpom itu bilang, titipkan salam kepada mereka yang mendatangi kamu. Habis itu dia pergi. Nah, nggak lama saya setelah disidik sama Intel Polsek, saya dibawa ke Polres. Katanya di Polsek tidak bisa menyelesaikan, kita harus ke Polres. Takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti takutnya kalau dari grup mereka akan menggeruduk Polsek. Alasannya seperti itu, Bang. Sampailah di Polres, saya disidik di bagian penyidik tipikor atau serser di sana itu namanya tipikor apalah gitu. Nah, di situ ternyata mereka itu ya yang disidik cuma 3 orang itu juga, Bang. Jadi enggak semuanya didata. Polisi itu hanya, aku bilang, "Loh, Pak, ini kan yang aniaya saya nggak cuma 3 orang, Pak. Itu kan kurang lebih ada 30-an loh, Pak." Terus pokoknya yang kena didata wong telu iku ya seperti itu. Nah, berlanjut ya, Pak ya. Berlanjut, katanya masih kita selidiki, ini bagaimana kita selidiki, dan saya dipulangkan. Saya pulang selang kan itu April kejadian. Terus kejadian yang kedua itu tanggal 23 Juni ya, tanggal 23 Juni saya digeruduk lagi sama yang namanya Susilo, Sony, Kaidir, bahkan Komandan Ramil dan teman-temannya berpakaian preman. Mereka menggeruduk rumah saya, merusak rumah saya, memborgol saya, merusak di dalam perabot rumah tangga, dan saya itu dicekik, diborgol tangan saya, dan Komandan Ramil merampas HP saya, mendorong saya, menginjak-injak. Wah, pokoknya dianggap seperti maling lah, seperti itu, Bang. Nah, di situ saya diborgol, langsung saya dia dibawa ke Polres. Sampailah di Polres, saya dianiaya lagi, ditungguin anggota-anggota oknum-oknum itu sudah di sana. Saya dalam keadaan borgol, dipukuli sampai pokoknya dipukul, tuwendang seperti itulah. Polisi hanya bisa lihat di ruangan penyidik itu dari pintu, ya kan. Pada akhirnya salah satu anggota polisi itu saya digelandang ke ruang penyidik ya, dia ajak masuk kan, tapi koordinatnya bonyok itu kan, Bang. Masuk di ruang penyidik lah, oknum-oknum mereka itu masih nggak terima, mereka masih juga nggak terima, langsung masuk di ruang penyidik. Polisi yang sebagaimana penyidik di dalam ruangan penyidik itu, di dalam ruangan mereka itu banyak oknum-oknum, Bang, yang mana seperti kayak memberi suasana tegang, dan salah satu dari mereka, "Harus dipenjara, ini harus dipenjarakan saja," dia gitu. Nah, saya nggak bisa apa-apa, Bang. Ketika tangan saya diborgol, saya sudah dianiaya. Ternyata nggak lama kemudian mereka menggerobol di situ. Saya itu mau tidak mau harus membacakan puisi permintaan maaf, yang mana saya dengan dalih bahasa itu saya menjelekkan instansi TNI dengan bahasa seperti itu. Pokoknya harus minta maaf, dan harus ini di depan kamera, di depan. Ternyata setelah saya setelah dipaksa untuk kesepakatan untuk
ini ya untuk selesai damai dan saya harus mengaku salah, itu ternyata saya nggak lain, saya disebarkan di media sosial, di Facebook, di TikTok, dan TikTok saya juga, HP saya dirampas itu, di reset bang di ruang penyidik itu, dan saya dipaksa mau nggak mau harus di reset, kalau nggak mau HP-nya harus dibuang seperti itu. Jadi nggak ada pilihan, nggak, itu bukan real dari hati saya, mereka paksa semua. Nah, di situ saya sudah tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kenyamanan. Saya sebagai korban, tapi saya yang harus minta maaf kepada mereka yang melakukan ketidakadilan, mereka melakukan pelanggaran HAM, pelanggaran etika, kode etik. Mereka itu, ya itu tadi, mereka bahkan masih dalam meneror saya, menginterogasi saya. Dan polisi sendiri bilang tekanan dari mereka itu masih, para penyidik itu masih ditekan dari Kodim, karena kemudian Kodim juga masih memberi, termasuk intelijen masih memberikan apa ya, para penyidik itu bilang sama saya ini masih diawasi dan ini banyak seperti itu bang. Ya itulah poinnya seperti itu bang. Oke. Mas Kang Moga, mungkin saya tanya lagi, upayanya jenengan sampai saat ini sudah sampai mana? Oke bang, jadi upaya saya laporan saya kan ada 3 bang. Yang pertama penganiayaan di depan gedung KPN itu warga sipil dari orang-orang yang disuruh oknum. Yang kedua penganiayaan para oknum-oknum yang di dalam rumah, di depan rumah. Yang ketiga adalah penganiayaan di Polres Sragen bang. Itu sudah tetap saya bertahan, saya apa ya? Saya laporkan walaupun sampai sekarang ya hanya di dalam penyelidikan, dalam itu diulur-ulur, tapi tetap saya enggak ini Kang, enggak menyerah karena mereka itu berusaha begini Bang. Malah justru dari salah satu mereka mendatangi saya ya di rumah, ya di rumah. Semangat. Malah laki bapak menikah. Terus lanjut. Ini izin korban, saya mau menanyakan, waktu itu kan sempat mau kita bantu, terus kan kita menanyakan ada nggak SP2HP dan lain-lain, katanya tidak boleh, hanya boleh dilihat dan nggak boleh diambil ya dari Polres setempat, apakah betul? Nah, begini Kak, ini ceritanya begini. SP2P apa SP2H itu ya? SP2HP. Nah, itu kan dari Polres ya, Kak ya. Itu dari Polres. Itu memang sudah diserahkan ke kita, Kak. Sudah diserahkan ke saya dan sudah saya baca. Namun dari mereka itu setiap saya menanyakan ini bagaimana ini Pak perkembangannya. Nah, pokoknya gini. Ini masalah biar selesai. Ini aja tak pertemukan sama para pelaku ya kan, mediasi gimana kalau biar selesai nggak usah panjang-panjang gini kan. Saya dipertemukan. Yang pertama mereka katanya begini, tak tanyain maksudnya gimana ini kok dipertemukan. Yo gini loh polisinya, gini loh Mas, ini biar selesai masalah nggak dowo-dowo. Jadi mas-masnya ini mau minta maaf atas kesalahannya. Terus untuk tali asihnya ya kita nanti dari ini akan ada tali asih untuk ini ya. Dan dia bilang ini tanya enggak toh gimana toh Pak, ini kan saya minta diproses secara hukum, lanjut aja. Yo gak gitu, gini loh kita kan warga masyarakat iso iki mediasi sing baik gitu toh. Ternyata mereka itu tetap kokoh katanya minta maaf. Tak tanyain sampai tuh kenal saya enggak Mas? Enggak. Sampai kenal enggak? Enggak. Sampai kenal enggak? Teman-teman kenalnya enggak? Yang ya pokoknya minta maaf lah. Pokoknya saya minta maaf. Terus tanya polisi, lah minta maaf dengan piye gitu kan. Ya saya bertiga mau kasih tali asih kurang lebih 3 juta. Itu Bang. Bemo ngantem dulu ya. Nah, gitu Kak. Pas Berarti SP2HP ada ya, pada waktu kita mau bantu, saya dengan Pak Ketua mau bantu, kenapa bilangnya tidak ada?
Yang tidak ada itu visumnya Kak, bukan SP2 ini karena Visum ada. nah visumnya itu yang nggak ada karena visum itu saya foto nggak boleh sama polsek setempat itu nggak Alasannya boleh. apa? Alasannya Alasannya apa? itu aturan seperti itu. Kalau dibaca dilihat boleh tapi difoto di video nggak boleh. Seperti itu. Coba Pak Fikri. Di sini ada Pak Eko. Halo Pak Eko. Coba. Waalaikumsalam. Gimana Waalaikumsalam Pak. urusanmu gimana? Aku alhamdulillah udah ditetapkan status TSK Pak. Udah menetapkan Alhamdulillah. status TSK. Bareskrim cepat sekali dalam penanganan kasus TPKS. Sekarang tinggal dilakukan dua lagi upaya yaitu tes DNA dengan tes kejiwaan dari pihak korban TPKS. Sudah Oke. 20 hari penanganan di Bareskrim Mabes Polri Pak di lantai Iya, 14. termasuk Polda Jatim juga istimewa kok. Kita ngadukan orang sekarang sudah ditahan dalam tempo 2 bulan ya. 2 bulan lah, 2 bulan paling lama. 2 bulan sudah dijemput paksa. Langsung tanpa panggilan 1-2, langsung jemput paksa. Alat bukti cukup. Betul Pak, itu semua atas atensi dan atas nasihat-nasihat Bapak sama Pak Ketua ini. Udah, cuma kita bisa ngasih masukan dikit-dikit aja. Ya semoga Tapi masalah Bapak perjuanganmu, juga. tapi saya akui perjuanganmu istimewa Anggra ini. Kalau saya, Perjuangannya Mbak Olonya sendiri yang luar biasa. ya istimewa itu. Tapi memang sebenarnya korban-korban wanita itu paling bagus kalau berani berontak gitu. Itu cepat. Betul Pak, saya waktu tanggal 28 berdumas ke PPO nggak nyampe seminggu itu udah dipanggil Pak. Langsung Polresta, Polda semua langsung diangkut Pak. Ya. Dipaparin dulu semuanya dan yang belum bisa memaparkan ya mereka diamankan terlebih dahulu di Bareskrim dan saya sudah melihat gitu mereka sudah menggunakan seragam dari kebangsaan Bareskrim Pak gitu. Iya, sip. Istimewa. Salut buat jenengan. Makasih Pak. Terus Ini kira-kira tanggapannya untuk gimana ya? gimana Kak? Kira-kira aku nyalon gubernur ya. Gridku wis kadung Oh lain. ya jadi tetap jadi. Tapi ke bupati aja dulu Pak. Gubernur terlalu banyak biayanya. Jadi presiden aja Pak. Oh, enggak mungkin itu bukan kelas saya itu. Tapi lah gubernur kan temanku seleting banyak sudah yang jadi gubernur. Termasuk Batiar sempat PJ gubernur Sulsel, terus pindah PJ gubernur Sumbar. Tuh Batiar sekarang Polpum, Dirjen Polpum. Monggo, anu Komandan Zainul. Mungkin tanggapannya dari Pak Zainul terkait perkaranya Mas Mr. Z. Istimewa Mr. Z. Oke. Saya sudah bisa menelaah apa yang disampaikan oleh Kang Margo ini. Ini ada dua. Ada 3 peristiwa. banget ya Bang Eko. Habis Ya, itu untuk Bang Eko tak bisukan dulu ya, soalnya rame suaranya di markas Ya, ya. oke. Sip. Tak bisukan aja Pak Eko. Siap, untuk Mr. Z. Iya. Ada 3 peristiwa tapi dengan nuansa yang sama. Nah, udah paham nggak ceritanya ya? Ini adalah pengeroyokan. Pengeroyokan itu baik dilakukan oleh warga sipil maupun TNI. Nah, terkait dengan warga sipil ditangani oleh pihak kepolisian. Bagaimana dengan kaitannya dengan TNI? Ya harus lapor ke Denpom. Sudah urut sebenarnya tadi. Ini berawal dari penyeberangan itu tadi. Namun kan penanganannya yang tidak profesional.
tidak profesional. Permintaan maaf yang disampaikan oleh abangnya tadi itu juga tidak murni. Nah, kemudian ada juga perlakuan ketika diborgol, itu yang memborgol siapa sehingga dibawa ke polisi. Itu atas dugaan apa? Atas dugaan apa itu? Siapa yang memborgol, siapa yang memukul, dibawa ke kantor polisi. Nah, dibawa ke kantor polisi itu atas dugaan apa? Kalau saya lihat justru ini orang jadi korban. Ketika orang jadi korban oleh oknum-oknum ini, berarti ada perbuatan pidana di situ. Perbuatan pidana yang pertama dilakukan oleh warga sipil. Yang katanya tiga orang itu, ya posisi kalau ada orang lain yang lain lagi ya orang-orang ini yang tahu nama-namanya. Yang 3 orang ini, yang namanya sudah tercatat oleh kepolisian. Terkait dengan ulah oknum TNI, itu ranahnya di mungkin umum ya. mungkin tidak pidana militer itu. Silakan dilaporkan di Pomdam atau di Provos itu. Nah, nama-namanya kan sudah ada semua tadi. Kemudian terkait dengan penanganan kasus yang di Polsek Tangen, kemudian dilimpahkan ke Polres, itu karena kalau di Polsek nggak nangani kasus yang seperti itu yang ada kaitannya dengan TNI, maka dilimpahkanlah ke Polres. Nah, kalau penyidik tidak bisa menangani TNI-nya, betul itu. Kalau menetapkan sebagai saksi mungkin bisa. Nah, itu kepandaian daripada penyidik. Tapi kalau penyidik tidak melakukan tindakan-tindakan atas 3 warga sipil tadi, kemudian sampai sekarang juga masih ngambang, ya tentu saja ini. Nah, sekarang kalau sudah semua tadi dilaporkan, maka bagaimana perkembangannya saat ini? Kalau tidak ada perkembangan saat ini, ya ini harus disuarakan. Yang berikutnya terkait kan sudah didukung dengan visum ini. Visum et repertum. Ini ada 2 kejadian yang harusnya ada visum. Yang pertama itu pada saat ada di gedung KPN. Itu Iya TKP itu lain lagi. ada visumnya ada di gedung KPN ada bang. Nah, terus waktu kejadian di yang kedua itu kalau dianiaya betul itu harus ada visumnya juga Nah untuk melengkapi perkara itu. Jadi yang 2 visum kedua yang kedua dihalangi bang. Untuk visum ya dihalangi bang. oke, kata-kata dihalangi itu juga harus muncul karena tidak bisa orang bukti penganiayaan ya visum. Nah, itu dari salah satu anggota polisi dan di situ ada TNI juga bilang nggak usah visum aja ya, nggak apa-apa kok, bilang gitu bang. Saya masih di Polres itu. Iya, Kak, inilah saya ngomong ini. Alat bukti eh, alat bukti untuk kasus penganiayaan ya bukti surat. Bukti surat itu dapatnya dari mana? Bukti surat ya dari visum itu. Tanpa visum nggak bunyi nih perkara ini. Ya, tanpa visum nggak bunyi. Kalau nggak bunyi ya susah untuk mendudukkan perkara ini menjadi perkara pidana itu susah. Kasus penganiayaan, kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus apa itu yang kaitannya dengan ini visum. Karena itu yang akan membuktikan adanya perbuatan. Kalau tidak ada itu, perbuatan itu jadi sumir. Mana buktinya sekarang? Sekarang kan udah sembuh. Mana buktinya kepala benjol? Dilihat benjolnya nggak ada, misalnya gitu. Ini contohnya harus visum. Kalau visum itu kan ada rekam medisnya, jadi itu bukti utamanya ya visum, teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk proses selanjutnya? Kalau teman-teman mau menyuarakan ya ini berdasarkan apa yang dia terima. Apa Anda sekarang terima? SP2HP. Ya dari dasar itu. Ya kan? Dari dasar itu. Kemudian kenapa visum tidak diperlihatkan kepada Anda tadi? Anda nggak boleh protes karena di situ ada untuk keadilan. Ya,
untuk keadilan. Jadi kalau untuk keadilan itu artinya ya nanti di proses persidangan gitu. Untuk keadilan. Yang jelasnya begini. Ketika Anda sudah ke dokter, kemudian ada visum, keluarnya visum itu atas permintaan polisi. Itu bukan bukan produk produk Anda, itu produknya polisi. Nanti akan dilampirkan polisi sebagai bukti, bukti bukti tertulis ya, bukti surat kalau dalam bahasa hukum itu akan dilampirkan ke persidangan. Gitu kira-kira. Nah, kalau teman-teman nih para media mau menyuarakan itu ya berdasarkan SP2HP itu. Nah, dari SP2HP kan muncul tuh nomor laporan polisi. Nah, dari laporan polisi itu bertanya ke polisi sana. Pak polisi, berkaitan dengan nomor laporan polisi ini perkembangannya bagaimana gitu. Jadi pihak-pihak media bisa bertanya kepada rekan-rekan di kepolisian sana. Berdasarkan laporan ini, berdasarkan SP2HP ini, perkembangannya seperti apa. Begitu. Nah, Siap. nanti kalau sudah sampai. Saya mau bertanya juga. Kemarin kan emang saya dimintai tolong sama Kang Marco. Makanya kan kita tanya SP2HP-nya mana Bang. Jadi dasar itulah kita untuk menyuarakan gitu loh. Kalau nggak ada SP2HP kan juga kita nggak begitu berani. Apalagi ini bersangkutan dengan oknum ya. Kita juga rawan juga. Saya mau tanya juga Bang. Untuk yang jenengan dianiaya yang kedua itu sempat dibawa ke rumah sakit apa tidak? Yang kedua itu nggak dibawa bang, karena dari di situ kan ada TNI ya, ada juga ada polisi yang penyidik. Dia malah bilang begini, nggak usah diperiksa ya, nggak usah diobat ke dokter, nggak apa-apa, kayak ngono lho. Biasa wong lanang seperti itu. Tapi kondisi saat itu saya dikupengi para oknum-oknum TNI dan di situ polisi juga seperti apa ya, kayak eh, ada sesuatu yang menjanggal gitu loh bang. Saya nggak bisa apa-apa bang. Saya di dalam ruang Iya, penyidik itu. benar Kan itu kan. sebelahnya rumah sakit. Benar, itu kan istilahnya upaya supaya jenengan tidak ada visumnya. Nggih, Itu berarti betul emang bang. upaya di situ. Dan Ya, saya mungkin tuh masih di dalam ruang penyidik tuh saya diancam terus mau dipenjarakan gitu bang. jadi penjarakannya dasarnya apa? Mereka begini bang, karena saya memviralkan oknum-oknum itu menjelekkan instansi polisi TNI. TNI. Mereka dasarnya cuma itu tok, itu aja menjelekkan. Karena berhubung dari para oknum-oknum yang memakai seragam mendatangi saya, mengintimidasi di polsek, di rumah, ya. Ya itu kan pakai seragam TNI. Lah saya bilang kan oknum-oknum TNI, tapi mereka tidak mau tahu, yang jelas itu sudah menjelekkan instansi TNI seperti itu, Bang. Mereka nggak mau tahu gitu, Bang. Berarti Nah, yang dua itu sama sekali tidak ada rekam medis ya, dalam arti dibawa ke rumah sakit atau jenengan periksa di apa namanya di puskesmas atau apa, ada nggak? Setelah jenengan pulang mungkin jenengan bawa ke rumah sakit atau puskesmas itu kan dalam Nah, arti kan medisnya kan ada pastinya kan gitu Bang. iya, Bang. Jadi gini, Bang. Ketika waktu saya pulang dari Polres, itu masih ada rasa trauma dan mereka masih mengintimidasi keluarga saya, dan keluarga saya itu masih trauma, dan saya itu masih dipaksa untuk datang ke Koramil ya, datang ke untuk meminta maaf ini, dan saya dikawal dari salah satu anggota, masih didatangi ke rumah seperti ditekan dan dipaksa gitu bang, harus minta maaf seperti itu bang. Dan saya waktu itu mau berbuat memang jujur saja ya bang, keadaan itu masih dalam keadaan apa ya, kayak seperti masih dalam trauma itu bang. Jadi kayak apa ya, saya tuh posisi saat itu sendiri gitu loh bang. Bingung ya. Jadi bingung gitu loh. Memahami. Dan oke, saya oke, oke. dalam 1 bulan sampai itu masih dipantau terus bang. Di rumah, di mana masih dipantau seperti itu bang. Ini saya ngomong dulu ya. Kamu bilang keadaan trauma.
Ini kalau keadaan trauma ini kamu ke psikologi atau psikolog, nah ini bisa muncul surat ini hasil daripada psikologi Oh mengalami iya, iya bang, mengalami iya bang. apa, mengalami trauma itu bisa jadi salah satu bukti nanti. Oke bang, Jadi bukti tertulis iya kalau bang. dalam bahasa hukumnya bukti surat. Tapi kalau itu hanya bilang trauma, 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 tapi nggak pernah ada psikologi campur tangan, ya percuma. Iya iya iya, Nah, gitu itu strategi. Makanya saya bertanya tadi, ini urutannya sudah nampak. iya bang. Ada beberapa kejadian, tapi kejadian itu memang temponya beda-beda. Nah, itu tidak ada yang berkaitan, ada yang tidak. Kalau yang tadi itu berkaitan, yang di gedung KPN itu, kalau polisinya tadi menangkap atau 3 nama, kemudian ada visumnya, itu sudah bisa jalan itu sebenarnya perkara itu. Kalau perkara itu saja tidak jalan, perkara selanjutnya tidak akan jalan. Iya bang. Nah, untuk media atau ini kalau mau menyuarakan ya dari sini nih intinya menanyakan kepada polisi laporan polisi nomor sekian sekian yang penting ada nomornya itu Ada kita bang, bisa ada. berkembang untuk pertanyaannya tapi kalau nggak ada dasarnya percuma nanti. Iya bang, Itu ada fokus di bang. perkara yang pertama ya, Bang Sia. Perkara pertama dulu karena perkara itu sipil yang kan yang disebutkan tadi sipil ya ada visumnya ada korbannya Ada, ada tersangkanya ada buktinya kan. ada. Tanyakan dulu. Nah, berkaitan dengan oknum-oknum tadi itu yang 30 orang nih. Ini teman kalau siapa namanya ini Kang Kang Margo ini hebat. Kalau 30 orang itu melakukan semua itu masih bisa hidup, itu hebat. Ya Tapi itu kalau itu. melakukan semua mati nih. Makanya polisi itu kan yang siapa pelakunya? Orang yang melakukan. Nah, kalau orang-orang lain banyak orang meskipun ada 100 tapi tidak melakukan, dia bukan sebagai pelakunya. Dia ada di situ. Nah, statusnya seperti apa? Silakan ditanyakan. Begitu, ya. Jangan terus didatangi 30 orang, dipukuli dengan helm. Apakah 30 orang itu memukul semua dengan helm? Pertanyaannya di situ. Iya, Gitu. gini bang, Ah, itu kan ada Pak RT bang, Pak RT setempat dan warga setempat memvideo bang. Jadi bukti video itu ada bang. bukan video itu kalau nanti di video itu eh, petunjuk ya, petunjuk bagi mereka-mereka itu. Itu Iya. silakan dikasihkan ke ini ke penyidik kalau dia bertanya-tanya siapa yang memukul, dia ada videonya, begitu Ya, kan? itu betul Bang. Itu sudah kita kasihkan ke penyidik Bang. Ya kan sudah saya Nah, kasihkan. Dan dari 3 orang yang dicatat di Polsek atau di Polres, mereka mengaku mereka semua adalah teman mereka. Teman-teman mereka memang sudah rencana dari geng mereka, teman mereka. iya itu pertanyaannya sudah terjawab gitu. Apakah dia warga sipil atau TNI kita tidak tahu. Ya videonya itu ditunjukkan kepada penyidik. Ya penyidik itu menambahkan apa namanya sebagai bahan lah, sebagai bahan. Nah, itu. Nanti kalau mau dijadikan eh, apa namanya buktinya ya visumnya itu. Begitu. Oke, tinggal Eh, aja pandai-pandai ini media nih. Bang Dan Winarno, Dan untuk ini Bang, untuk tadi kan Abang bilang itu ranahnya juga harus lapor ke polisi militer. Nah, sebelum terjadi tindak kriminal sipil, saya sudah kan saya didatangi dari anggota salah satu polisi militer ya. Itu malamnya itu setelah diintimidasi, besoknya saya didatangi, ditanyain masalahnya apa ini. Mereka sudah Hmm. bilang gini, sudah semua foto dan video kirimkan saya, gitu kan? Nanti saya akan bantu ya kan. Nah oke, saya dapat nomor WA dari anggota itu ya karena dari salah satu anggota itu menemui saya karena anggota Denpom itu juga warga warga Tangen juga bang. Polisi militer itu juga anggota Tangen. Nah setelah itu saya mendatangi ke kantor Denpom bang, datang saya menyampaikan saya dalam keadaan diintimidasi dan saya dikeroyok massa dan itu setelah di video call dari grup adalah oknum TNI. Nah,
dari Denpom itu nanya apakah tentaranya sudah memukuli. Ya kalau tentaranya masih mengintimidasi Pak, cuman kalau memukuli belum, tapi anak buahnya yang memukuli lah. Kalau nggak memukuli ya kita nggak bisa proses, kecuali kalau sudah memukuli kita langsung ambil jemput siapa oknum itu kita ambil langsung sekarang. Nah kan gitu Bang. Jadi saya laporan itu tidak dibuatkan, saya lapor resmi, saya minta surat dari Denpom tidak dibuatkan. Terus saya yang kedua juga nggak dibuatkan datang lagi. Saya mohon-mohon sampai ngemis-ngemis itu nggak dibuatkan. Yang ketiga sampailah saya apa ya datang lagi mohon-mohon tolong Pak buatkan surat ini karena ini sudah jelas-jelas mereka itu ini. Pokoknya kalau mereka tidak terjadi mukul, ya kita nggak akan ini, nggak bisa bantu, nggak bisa ini. Kita hanya menanggapi secara ini. Nah, yang terakhir Bang, setelah saya dianiaya di rumah, saya datang lagi Bang. Ini fotonya ini, orangnya ini, saksinya ini, tolong Pak dibantu karena mereka sudah melakukan tindak kriminal dan mereka itu sudah merugikan saya dan saya itu dipaksa untuk mengakui salah. Dan mereka bilang, "Lah endi fotone videone endi?" Mereka pas mukulinya gimana? Ada nggak videonya loh? Gitu Pak. Kan foto video HP saya kan dirampas dari Kementerian Ramil dan itu di riset sama mereka atau di Polres toh. Dan sampai tinggal tanya sama para pelaku toh Pak. Oh, gak iso iki nek ngene iki ora anu kok. Nah, jadi saya juga heran. Dari dulu katanya suruh lapor, setelah lapor kok sekarang berubah gitu loh Bang. Itu Bang. Ya, 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 aku tahu itu. Itu kan kasat mata itu nggak terjadi. Seandainya kasat mata itu nggak terjadi, kalau dia terjadi itu pertanyaannya nggak begitu si oknum si Denpom itu. Pertanyaannya, nah ayo ke rumah sakit, ayo ke puskesmas, ayo ke dokter. Tapi di pertanyaannya videonya mana? Lu kan berarti mau tahu mau tahu cara memukulnya. Ini kan perbuatan, perbuatan itu yang menimbulkan akibat. Nah, akibatnya apa kan begitu toh? Iya. Nah, Minato ada tanggapan akibatnya Bang Min? tunggu dulu. Akibatnya itu harus dituangkan di dalam visum. Harusnya kalau dia melihat kasat mata, oh benjol nih matanya ini hilang, apa di kepalanya apa itu tidak ada pertanyaan tentang handphone. Pertanyaannya, ayo ke rumah sakit. Nah, ada pertanyaan itu nggak? Ayo ke rumah sakit. Sama Itu sekali ya. Bang, sampai 4 kali nggak ada. Oke, oke, sampai di situ dulu. Saya ini ada Pak Advokat nih. Halo, Pak Advokat. Pak Min, silakan mungkin ada tanggapan Pak Min. Oke, terima kasih Mas Vicky Batman. Udah lama nggak ketemu ya Mas Vicky. Ya ini topengnya saya copot soalnya gerah. Makanya gitu. nggak pakai Batman-nya tadi. Saya itu habis pulang umroh terus pakai Batman itu apa dapat hidayah gitu Mas. Iya, kebetulan memang saya dapat apa namanya ide itu pas saat di umroh. Oh Jadi begitu. saya wah gimana sih biar buat membuat masyarakat lebih nggak bosen gitu. Siap, siap, siap. Oke, Pak Marco, salam kenal Kak Marco. Iya, salam kenal Pak. Bapak terima Ya, kasih. ya saya di Solo Pak Marco rumah Oh, nggih, kalau nggih. Siap, yang siap. tempat jenengan sampaikan lokus delikti tempat kejadian yang apa jenengan mengawal arus lalu lintas di Masjid Babu Salam itu Nggih. saya sering sholat di situ Pak kalau Oh, siap Pak, dari siap. Kradenan saya sering mampir di situ sejak masjid itu ada karena masjidnya bersih wangi ya Pak enak Siap, nyaman siap. itu kalau dipakai sholat. Ini apa yang disampaikan Kang Marco ini saya sangat tertarik dan terima kasih kepada Mas Fakih yang bisa memfasilitasi. Saya sebelum menanggapi apa yang dialami Kang Marco, saya sampaikan sedikit. Sebenarnya peristiwanya hampir sama dan di Sragen juga Kang Marco, tapi Sragennya itu di Karangmalang. Itu teman kita itu didatangi rumahnya sama anggota TNI yang dia diminta orang untuk katanya ada utang piutang kan gitu Pak Marco.
Tapi karena masuk di rumah itu sepatu tidak dilepas, di rumah itu masih ada anak kecil, kemudian dia bentak-bentak orang yang dituju, akhirnya anak ini nangis. Itu tanpa ada penganiayaan, tanpa ada pemukulan, akhirnya saya laporkan ke Kodim, tidak kurang dari 24 jam dia sudah ditangkap dan ditahan di Kodim, Pak Margo. Karena TNI itu terikat dengan yang namanya 8 wajib TNI, itu di poin 7 itu TNI tidak boleh menakut-nakuti atau membuat masyarakat itu menjadi takut. Jadi kami tidak ada pemukulan dan tidak ada visum, tidak ada apa, karena memang belum terjadi pemukulan, tapi TNI dia terikat dengan 8 wajib TNI. Tidak boleh dia membuat masyarakat takut, tidak boleh dia menakut-nakuti masyarakat, Pak Margo. Jadi karena ada 2 kasus yang dialami Pak Margo, yang pertama adalah terkait dengan intimidasi yang dilakukan TNI, yang kedua adalah penganiayaan yang dilakukan oleh warga sipil. Bahkan yang ketiga, Pak Margo juga mengalami intimidasi dari anggota TNI di Polsek Tangen ya Pak Margo. Iya. Dari kacamata hukum saya berpendapat ini karena referensinya dari keterangan Pak Margo ya. Kita tidak ada referensi lain untuk saat ini. Tapi kalau versi dari keterangan Pak Margo, TNI itu tetap bisa diproses Pak Margo, walaupun dia tidak melakukan pemukulan. Atas peristiwa hukum yang Pak Margo ceritakan, dari pertama bentak-bentak di depan Masjid Babu Salam, kemudian melakukan intimidasi di Polsek Tangen, itu dia sudah bisa diproses secara hukum, dan itu sudah pernah saya alami dan akhirnya ditahan Pak. Memang selesainya tidak dengan pidana, karena kita ini ketika ada orang meminta untuk bisa berdamai, orang untuk meminta bisa diselesaikan kekeluargaan, selama itu memang korban menghendaki, ya akhirnya kita selesai kekeluargaan Pak. Tapi anggota TNI itu ditahan Pak, langsung tidak kurang dari 24 jam Pak Margo. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Pak Margo, memang hasil visum itu semua korban tidak boleh meminta ke pihak puskesmas atau rumah sakit tempat kita visum, Pak. Karena visum itu akan menjadi alat bukti yang sah kalau kasus itu sampai di pengadilan, dan yang berhak meminta dari puskesmas itu memang penyidik. Jadi korban yang melakukan visum tidak boleh meminta, karena itu alat bukti yang sah. Tapi kalau Pak Margo itu minta hasil medis, misalkan terjadi luka atau terjadi bengkak apa, itu kalau hasil medisnya bisa diminta. Tapi surat visumnya tidak bisa, itu harus penyidik. Itu terkait visum ya Pak Margo. Kemudian terkait dengan alat bukti yang mereka dari pihak TNI maupun polisi merasa tidak cukup alat bukti itu. Kalau sesuai keterangan Pak Margo, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena 3 orang yang sudah diperiksa dan mereka sudah mengakui perbuatannya, itu sebenarnya sudah cukup untuk membawa kasus ini kepada tahap penyidikan, meningkatkan ke tahap penyidikan. Karena 3 orang itu bisa mereka dimintai keterangan oleh penyidik untuk saling menjadi saksi. Pelaku 1 menjadi saksi dari pelaku 2 dan 3, pelaku 2 menjadi saksi dari pelaku 1 dan 3, dan seterusnya. Kemudian terkait hampir 30-an yang kenapa yang diperiksa hanya 3, sebenarnya semuanya bisa diperiksa kalau Pak Margo ini bisa mengenali orang tersebut, Pak Margo itu meyakini orang tersebut, kan gitu Pak. Itu sebenarnya bisa diperiksa. Iya Pak, saya sudah minta ya kan, karena kan 3 orang itu kan diperiksa di ruang tunggu Pak. Terus yang teman-temannya yang mengeroyok saya, teman mereka, itu jelas mereka itu di depan polsek Pak, di bawah pohon nanti mangga. saya teruskan dulu Pak Margo. Ya. Saya teruskan dulu. Nah, itu sebenarnya secara hukum acara 2 alat bukti yang sah itu sudah cukup. 1 alat bukti visum yang Pak Margo sudah lakukan, itu bukti surat. Yang kedua adalah bukti saksi. Ketika orang yang melakukan penganiayaan ini memang
mereka bisa menjadi saksi. Permasalahan hukum yang timbul ketika Pak Margo meminta ke-30 orang itu semuanya menjadi pelaku. Kalau penyidik ini tidak mendapatkan saksi yang mengatakan mereka semua melakukan penganiayaan, atau penyidik itu tidak ada rekaman video mereka itu 30 semua melakukan penganiayaan, maka untuk menetapkan mereka sebagai pelaku, penyidik kurang alat bukti. Karena bisa saja ketiga orang itu yang mengaku hanya 3 orang saja, yang lainnya tidak mau memberi keterangan kepada penyidik bahwa teman yang lainnya itu melakukan penganiayaan. Tapi kalau penyidik ini memiliki bukti rekaman, bukti video bahwa mereka juga melakukan penganiayaan, maka 30 orang itu semua bisa menjadi ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan. Tapi kalau ceritanya Pak Margo tadi, mungkin kenapa yang 30 ini tidak jadi diperiksa semuanya, ya mungkin keterangannya dari 3 orang itu mereka hanya mengaku yang 3, yang lainnya tidak diakui, maka penyidik tidak mendapatkan alat bukti keterangan saksi bahwa ke-30 orang itu semua melakukan penganiayaan. Itu kemungkinan Pak Margo, kemungkinan seperti itu. Tapi apapun bentuknya, terkait dengan TNI walaupun tidak melakukan penganiayaan, dalam pidana itu kan ada yang namanya plager, pelaku, ada yang namanya middle plager, dia yang menyuruh, ada yang mereka itu adalah otaknya, ada down plager, dan ada outlogger. Artinya pidana terhadap TNI itu selama penyidik bisa membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang itu atas perintah dari anggota TNI, maka tetap mereka itu bisa diikutsertakan dalam pidana umumnya, walaupun tidak melakukan pemukulan, karena pidana itu mengenal namanya plager, down plager, middle plager, dan outlogger, Pak. Jadi orang yang menyuruh, orang yang ikut serta, orang yang memang memberi fasilitas, orang yang melakukan, itu semua bisa menjadi pelaku tindak pidana. Jadi ada 4 unsur dalam pelaku pidana. Jadi tidak hanya orang yang memukul saja, orang yang menyuruh itu pun dia bisa dipidana. Yang bisa kita pahami lebih mudah adalah dulu ada yang namanya pasal 5 ikut serta dalam perbuatan pidana, kan gitu Pak. Mereka bisa ikut sertakan TNI selama ada saksi bukti bahwa yang menyuruh adalah TNI. Itu Pak Margo. Nah, saya tertarik dengan kasusnya Pak Margo yang sejak 2025. Kalau ceritanya utuh seperti itu, sebenarnya penyidik tidak kesulitan dalam menetapkan pelaku. Dan gitu Pak. Tidak kesulitan, karena semua 2 alat bukti permulaan itu sudah cukup. Hasil visum ada, pengakuan pelaku ada, itu sudah cukup Pak. Sudah cukup untuk melakukan penahanan ataupun penyidikan dalam kasus ini sudah cukup sebenarnya. Tapi seperti keterangan Pak Margo yang polisi takut nanti mereka diserang segala macam, itu sebenarnya dalam hukum tidak boleh. Penyidik tidak boleh mengambil keputusan karena atas dasar ketakutan. Karena tidak ada yang kebal hukum, baik TNI, Polri, itu tidak ada yang kebal hukum. Malah TNI ini institusi yang sebenarnya sangat rentan dan lebih mudah. 8 wajib TNI itu buktinya tidak berbelit-belit Pak. Saya sudah terbiasa beberapa kali melaporkan dan tidak ada Pak bukti visum. 8 wajib TNI itu Denpom pasti harusnya memproses Pak Margo. Nah, ini kalau sekarang Pak Margo itu kasus itu kan sudah ada pernyataan Pak Margo meminta maaf, ya Pak Margo. Tadi keterangan Pak Margo karena disuruh, dipaksa. Ya, disuruh dan dipaksa. Pertanyaan saya ke Pak Margo ketika ada permintaan maaf itu, apakah Pak Margo ini dibuatkan surat dari kepolisian untuk melakukan pencabutan laporan? Nah, begini Pak. Itu pertanyaan enggak? Itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua Pak Margo, misalkan Pak Margo ini membuat surat pencabutan pelaporan, misalkan karena Pak Margo ini membuat surat pencabutan laporan, membuat surat pernyataan
mengaku bersalah, meminta maaf, itu atas intimidasi dan atas ketakutan yang dialami Pak Margo, maka sesuai dengan pasal 1320 KUHP Perdata, pernyataan Pak Margo ini tidak sah. Seorang yang membuat surat pernyataan dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang dia itu tidak merdeka, maka itu tidak memenuhi syarat dari pasal 1320 dalam membuat sebuah produk keperdataan, karena surat pernyataan itu produk keperdataan, Mbak. Nah, itu nanti tinggal pembuktian. Pertanyaan yang kedua, Pak Margo, apakah Pak Margo ini pengen kasus ini di follow up dan Pak Margo mendapatkan keadilan, atau Pak Margo akan menerima apa yang sudah terjadi kepada Pak Margo? Saya sebagai advokat, Pak, saya terpancing, saya terpanggil. Kasus yang dialami Pak Margo ini sangat mencederai hukum, apalagi melibatkan anggota TNI, Pak Margo, melibatkan oknum penyidik yang dia tidak profesional dalam menangani kasusnya Pak Margo. Ini pertanyaan satu adalah apakah mencabut, yang kedua apa keinginan Pak Margo terhadap kasus ini. Saya sebagai advokat sangat tertarik, Pak, dan saya terima kasih ini Mas Fakih ini yang bisa menerima kondisi-kondisi masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan, tapi terkadang tidak sampai kepada kita advokat, Pak. Tidak sampai kepada Mungkin ada suara-suara, peluang, tidak sampai pada Mas Margo, karena kan deket nih, Seragen sama tempatnya Pak Min kan, bisa datang ke tempat Pak Min. Kita nanti akan berjuang bersama. Ya, Ya kan? itu pertanyaannya Jadi lebih gini, Mas tepatnya, Fakih. Pertanyaan keinginan Pak Margo sekarang apa kan gitu, Mas Fakih? Kita Ya, itu tronton, benar. Mas Fakih. Kalau mesin kita itu dihidupkan Pak Margo, ya jalan apapun diterjang itu Pak Fakih. Oke. Itu Oke, Pak yang Margo. pertama ya, yang pertama saya jawab, apakah sudah dicabut? 3 laporan dari mereka yang saya laporkan sampai sekarang belum saya cabut, walaupun mereka mengemis untuk dicabut, mengiming-imingi uang 3 juta, 5 juta dan sekian. Itu sampai sekarang belum saya cabut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah gimana tadi aku lupa tadi? Apa keinginan Pak Margo terhadap kasus Oke. yang Yang Pak Margo kedua, alami? keinginan saya tetap saya tuntut secara prosedur, secara apa untuk mendapatkan suatu keadilan dari tindak yang mereka lakukan terhadap saya, Pak. Tetap lanjut. Sudah. Jadi kan kalau saya sebagai media, kemarin kan saya diminta untuk memviralkan perkaranya jenengan. Yang Iya. saya lihat itu kan videonya itu kan tidak lengkap karena udah pada dihapus kan. Iya, Entah betul, video Pak. penganiayaannya dan lain-lain itu sudah tidak ada, hanya video jenengan yang ngerekam itu menurut saya kan Yang belum jembatan, kuat. yang awal itu, yang belum Ya, yang masih utuh. kenapa kita agak berani? Nah, terus kita minta SP2HP. Nah, SP2HP itulah buat dasar saya menyuarakan. Ya, Bukan saya mengada-ngada. iya. Dari dasar SP2HP itu nanti saya baca, nanti untuk saya menyuarakan. Nah, SP2HP-nya pun jenengan kan nggak ada. Makanya saya bingung. Makanya dengan adanya Pomal ini, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Kalau emang Pak Margo masih membutuhkan keadilan, ya kan, kita bisa dorong misalnya Pak Margo bisa, mungkin karena Seragen sama tempatnya Pak Min kan dekat, bisa datang, entah konsultasi, kuasa, ayo kita berjuang bersama, kita dorong. Jadi dasarnya saya untuk memberitakan itu narasumbernya jelas gitu loh Pak Margo. Oke, siap. Ya mohon maaf ini Pak Fakih. Kemarin kenapa saya itu belum bisa memberikan SP2P atau apa itu tadi, ya karena saking banyaknya surat itu Pak. Saya kan cari-cari dari polsek, dari ini kan 3 laporan itu banyak, saya tak cari-cari Pak, saya teliti gitu loh Pak. Ya, ini Itu Pak. di bawah semua aja Pak Fakih. Margo, nanti kita ketemu. Kita Pak ketemu. Fakih, ya nanti terkait administrasi gitu, seperti
bukti laporan di SPKT, kemudian SP2HP, kemudian tentang riset HP-nya Pak Margo, ya toh Pak Fakih. Kalau nanti memang Pak Margo ini membutuhkan keadilan dan itu kita bisa fasilitasi dan bantu. Kalau sudah memberikan kuasa kepada advokat, maka advokat berhak meminta semuanya itu dari kepolisian, Pak Fakih. Ya, kalau sudah hilang ya kita mintakan di sana ada dokumennya, Pak Fakih, gitu. Semua ada Pak, dari pengancaman, video semua ada. Cuman mereka pura-pura bilang katanya hilang, itu kan aneh polisi itu. Ya kan karena kan ketika Pak Fakih ini lapor, Pak Margo ini lapor kan sudah memberikan itu semua dan itu menjadi tanggung jawab mereka karena itu dokumen negara, Pak. Nanti kita sebagai advokat yang akan meminta. Kalau mereka itu nanti menghilangkan alat bukti itu ya nanti kita yang akan melaporkan mereka, Pak Margo. Oke, siap. Kan gitu. Makanya pertanyaan saya apa yang diinginkan Pak Margo? Saya dengan Mas Fakih ini Mas Fakih media, saya advokat, ya ada ruang pekerjaan yang memang berbeda dan gitu tuh Pak. Tapi semuanya bisa dipakai untuk menegakkan keadilan untuk kepentingan masyarakat yang memang dia berhak keadilan tersebut, Pak Margo. Iya. Ya. Jadi masalah tadi SP2HP segala macam, kalau Pak Margo itu sudah kasih kuasa ke advokat, advokat berhak meminta kepada penyidik. Iya. Begitu. Itu banyak Pak orang itu gimana ya, kalau melaporkan sendiri ya dilempar sana, lempar sini kan. Bahasanya pingpong ya Pak ya. Ya, saya ceritakan ke jenengan ini jelas Pak diintimidasi. Dia hanya masuk ke rumah, ada anak kecil, sepatu nggak dilepas, dia hanya mukul meja itu 3 kali Pak yang dipukul. Saya laporkan ke Kodim nggak sampai 24 jam disuruh seragam lengkap, panggil ditahan Pak. Jadi gini Pak ini ya karena pelakunya ini orang Kodim itu Pak. Loh, itu yang saya laporkan juga orang Kodim Pak. Iya. Gitu. Ya, tapi kan tidak ada Pak yang kebal hukum kan gitu Pak. Karena ini adalah hukum acara Pak. Itu. 8 wajib TNI itu harus dijunjung tinggi oleh semua anggota TNI Pak Margo. Ya, itu Pak Margo. Jadi nanti kita dorong bersama-sama. Iya, itu Pak Margo. Jenengan dalemnya mana? Kalau tangen seragen lor. Ndak, tangene pundi? Tangene Tahu ya tekan Jekawal kono lho Pak, nak neng Kradenan. Kula neng jenengan lewat Jekawal menggok ngiri pertigaan Bayanan niku ngiri. Gendol Glagah. Jenengan sing maksudnya nak aku Jekawal kan nganan wong mergo jalane. Lek to Pak. Kula ngiri Pak. Sing jalan besar. Ya jalan besar ngiri. Nanti ada desa Glagah gitu Pak. Ya itu tinggal nanti jenengan seperti apa ya Pak Fakih. Intinya kita itu untuk kepentingan masyarakat kecil itu siap Pak. Kita untuk orang-orang yang tertindas nanti, hukum itu siap. Karena jenengan mungkin kan selama ini berjuang sendiri. Kita juga memahami nggih psikologisnya, apalagi jenengan sendiri dapat tekanan dan lain-lain kan mungkin bingung ya. Mungkin jenengan nggak ada salahnya main ke gerobokan Pak Margo. Kapan jenengan bisa DM admin, ya kan? Terus kita bedah gimana prosesnya, terus apa harapan jenengan, semua diutarakan kepada Pak Min. Kalau misalnya jenengan membutuhkan kuasa hukum. Lah, terkait pemberitaan itu kita mengawal prosesnya jenengan sampai mana, kita dorong pemberitaan supaya segera ditindaklanjuti kan gitu Pak Margo. Jadi nggak bisa asal viral-viral aja. Saya kan jenengan kirimi video, ini video penganiayaan yang mana, malah jenengan yang aktif video mereka, jenengan tanya gitu, loh ini gimana, nggak ada poinnya. Makanya saya kan masih nanti dulu terus. Ya karena gini Bang Fakih, karena saya itu trauma karena ada, ya mohon maaf nih ya,
ada yang mengaku wartawan yang dulu katanya mau bantu saya, ternyata dia ini malah apa ya, malah memutarbalikkan fakta dari apa yang saya ceritakan, malah ternyata dia membela membela para oknum itu, Bang. Jadi aku tuh gini, aku tuh juga hati-hati gitu loh, Bang. Bukan bukan berarti saya nggak percaya, kan dari situ kan saya belajar itu, Bang. Betul. Nah, makanya kalau saya pribadi itu kan juga men, menerima mentah-mentah dari jenengan, saya butuh SP2P. Dari SP2P itu atau bukti laporan yang jenengan lah paling Iya, tidak. Jadi saya udah ngomong, oh ada warga Sragen melaporkan perkara ini kok belum ada tindak lanjut. Dari situlah saya bisa menyuarakan. Karena apa? Sudah ada bukti benar-benar jenengan laporan. Lah kalau saya ngomong ada warga Sragen diduga dianiaya, tapi laporannya pun belum ada. Lah gimana mau menindaklanjuti ya kan? iya, iya. Jadi upaya jenengan sudah melapor kok tidak ditindaklanjuti nih misalnya. Nah, itulah kita dorong supaya perkara yang jenengan itu ditindaklanjuti. Itu. Sekarang mau ada dari eh, propos maupun dari penyidik dari kepolisian ada jenengan dianiaya misalnya, kita suarakan digejorkan di media bahwa jenengan dianiaya, tapi jenengan sendiri misalnya contoh belum laporan, ternyata juga mungkin ditindaklanjuti, logikanya kan gitu Iya, iya. ya kan. Kalau jenengan sudah laporan kok tidak ditindak lah, barulah media dorong. Gini Jadi aja Kak. kenapa ini kok Iya. perkara ini nggak ditindaklanjuti kan gitu, kita dorongnya Terus kan masalah itu. Untuk ya, terus permasalahan ini, benar Bang. tidaknya itu kan urusan penyidik, Ya. Terus mereka ini, yang Bang. berwenang. Ada dua yang belum saya kasih tahu, Bang. Dari kasus ini, saya sudah melaporkan ini juga dari ini semua ke Komnas HAM sama Ombudsman, Bang. Masih juga dikawal dari Komnas Ombudsman, HAM juga Ombudsman. izin nanya ombudsmannya yang di perwakilan mana ya Pak? Biar nanti saya bisa Jateng, ngecek Pak. Saya Jawa ada Tengah, Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah itu yang dekat peleburan bukan Pak? Wah, ini kantornya itu saya lupa itu karena saya ya Oh, bukan di dalam menyurat situ Pak. eh, Ombudsman ya? Ombudsman RI Jawa Tengah itu. Betul, saya ada rekan di situ. Kalau Bapak ada tanda terima, tolong kalau percaya dengan kita atau Pak Faki, dikirim aja nanti kita akan bantu Pak. Kita Iya, juga iya, ngapain gitu loh. Jadi iya, bantunya kan kita kan lihat data Pak. iya, 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 Kita oke, oke. mempertanyakan gimana nih terkait perkara ini, nomor ini kok perkembangannya bagaimana gitu loh. Kalau saya tanya gimana perkembangan perkaranya Mas Margo siapa? Logikanya kan pasti begitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, Gitu loh, itu maksud saya gitu. Datanya ada, baru kita pertanyakan baru saya gitu. bisa bergerak gitu loh Pak. Baru Pak Iya, Faki bisa bergerak. ya, Misalkan ya itu. lapangan, ketua saya Gitu. misalkan kemana, ya saya jalan karena ada datanya itu. Kalau nggak bisa ya Bapak cerita sama saya juga, saya nanya sama ketua juga ya kan bingung kita, bener Ya nggak Pak? itu, ya itu Mbak juga masuk akal karena kemarin itu, ya itu tadi karena saya dijebak sama mereka yang akunnya wartawan, ya toh, namanya sih siapa itu lambe TikTok apa itu, ternyata dia bohongi saya, terus ya dari situ saya kan ya harus berhati-hati gitu loh, bukannya saya nggak percaya, makanya kan saya ini toh kemarin tanya Pak I- Fakih apa kenal Mbak ini, terus terus saya Itu ikuti kan toh jangan cukup media-media itu saya ikuti terus. Jadi kayak berkas itu kan jenengan cukup foto saja. Mau Iya, iya, saya iya. bohongin, mau tidak kan jenengan masih punya yang asli. Iya, Jadi iya, berkas betul. itu jangan dikasihkan kita. Tetap Foto jenengan cukup Pak, foto saja, ya kan? Atau ya Pak. di scan dijadikan file atau gimana. Paling Iya, tidak bisa, kita bisa. bisa mempertanyakan itu. Iya, kalau gini kan jelas toh, Bang Fakir. Hmm. Jadi jelas dan ini banyak orang yang dengar. Ya, yang kemarin itu kan nggak jelas. Ngobuan tuh ternyata malah mau apa menjatuhkan saya gitu loh, Bang. Yang kemarin Nah, itu karena media itu. iya ya kan ya mungkin beda-beda ya, mereka punya
itu sendiri ya, punya pemikiran anggaplah begitulah Ini pemikiran Pak mereka. nambah Pak Marco. Ya, kita kan di roomnya Mas Fakih ya. Saya kira cukup kita bicaranya di Mas Fakih, yang lain-lain tidak usah disebut lah. Iya, iya. Jadi Dan, biar sajalah. ya, Iya, biar karena saja kan lah itu kalau percaya dengan pemikiran mereka beda dan lain biar. ya, Jadi enggak apa-apa mudah-mudahan Pak. lah karena kita Hmm. saya alhamdulillah itu mudah-mudahan kita semua bisa amanah ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Jadi Itu Pak Marco. Iya, dan ini Bang, Renung. besok saya juga diundang untuk ketemu sama yang mengeroyok saya di depan KPN besok pagi jam berapa ya? Jam 10 ya? Gitu. Di Polres. Itu di unit yang nangani unit berapa, Pak? Itu yang nangani unit 3. Unit 3 itu bukannya tipikor. Ya betul, tipikor Yang betul. Kanitnya sekarang Pak Heri. Pak Siapa Heri. penyidik? Ya, Penyidiknya jenengan yang bilang. itu Feby. Oh, jenengan bilang Pak Heri no. Ini saya kemarin telepon Pak Minarno gitu. Ya, Ya, kan kanitnya Pak Heri itu. Ya Pak Heri. Pak Heri katanya ya pusing ngurus urusan ini, katanya mumet katanya. Ya nggak boleh lah. Polisi ya mumet, wartawan aja nggak pernah mumet kok. Iya, berulang-ulang ketemu sama saya juga gitu kok. Lah polisi mumet kenapa? Dibayar negara, dapurnya sudah ngebul loh. Wartawan nggak ada yang bayar aja nggak mumet ya Mas. bayar mumet. Iya loh Pak, itu betul loh ya. Dia bilang gitu katanya, ini urusanmu itu bikin pusing. Aduh. Nah, selama ini gini Pak, mereka masih nganggap mungkin ini yang biasa mungkin ya, mungkin jenengan saya akui jenengan berani dan jenengan tidak semua orang yang single factor jenengan sendiri itu jenengan sampai berani menyuarakan. Biasanya udah ketakutan akhirnya dicabut, ya enggak Pak Win? Karena Saya selama ini Pak Marco nggak punya pendampingan. diancam Gitu, dan dia diteror berani. terus menerus kok. Saya diancam dan diteror, ditakut-takut terus. Tapi kan saya menuntut keadilan hak saya, bukan saya. Karena kalau saya takut ya mereka akan kebusukan mereka tidak akan diproses. Betul, itu makanya saya emang mengakui jenengan berani. Ya toh. Dan mereka kan mungkin menganggap saya ini Pak Marco mungkin tak lama-lama kan dia akan takut dan lain-lain mungkin menganggap begitu. Makanya dilama-lama ya kita apresiasi jenengan lah. Bagus berani lah, tinggal jenengan langkahnya ini nanti mau bagaimana, maunya gimana, butuh pendampingan kah atau mau bagaimana kan semua terserah jenengan. Gitu. Iya. Wong jenengan saya lihat jenengan wis berani. Kayak gitu loh. Iya, serana pilihan Bang, wis pokoknya nekat bismillah niku kabeh. Nah, bahkan besok sudah mau ada pertemuan ya, besok ya. Ya besok pagi Bang. Nah, besok mau ada pertemuan jenengan monggo kalau misalnya ya jenengan gunakan hak jenengan sebagai masyarakat, semua masyarakat kan punya hak di mata hukum kan. Jenengan gunakan kalau emang jenengan merasa belum mendapat keadilan, jenengan suarakan lagi nggak apa-apa. Jenengan butuh pendamping. Di sini ada beberapa kuasa hukum, ya kan? Nanti kita dorong dengan media dan lain-lain kan gitu Bang. Iya. Kita nanti itu kita lagi bisa WA Bang Fakih atau Kak siapa itu. Nanti kita udah punya WA, kita bisa WA. nanti sama Pak Min jenengan bisa WA DM, Oh minta iya, nomornya, bisa konsultasi kalau terkait hukum kan jenengan konsultasinya sama Pak Min sama Pak Si. Kalau Iya. terkait pemberitaan bisa sama kita. Kan Ya, bisa Bang nanti. bidangnya masing-masing lihat terkait hukum nek Ya, sama saya ini malah izin salah nanti. juga ini Bang Mr. Z sama Pak Minarno, kan saya tuh kadang lupa ya nama-namanya ya. Kalau saya lupa DM tolong di DM, pingin gitu aja, nanti saya udah ingat kalau foto-fotonya ini. Ya, ini aja jenengan screenshot aja dulu. Jenengan screenshot. Nanti dicari namanya TV Minarno. Cari namanya Mr. Z. Kalau nunggu beliau-beliau yang DM kan kurang Ya. pas toh.
Iya. Ya Ini toh. saya juga ini saya screenshot ini. Nah, nanti jenengan DM Oke, minta saya nomor screenshot ya ini. kan. Ya, jenengan DM minta nomor, mungkin jenengan bisa konsultasi permasalahan hukum ataupun jenengan bisa janjian datang langsung ya kan. Jadi lebih lebih nyaman kan kalau lewat Iya, WA. Kalau pemberitaan oke lah ke kita terkait iya, iya. pemberitaan bagaimana, tapi kalau terkait hukum kan kita juga nggak bisa menjadi pendamping kan. Kita hanya bisa Iya. mengawal saja, nggak bisa dampingin jenengan. Iya. Saya Kenapa gitu. ini Bang Fakih atau ya semuanya ya? Kenapa saya bersikukuh untuk maju dan walaupun saya beratnya sendiri, hanya satu doa dari orang tua ibu saya. Yang kedua, saya menuntut keadilan karena apa? Mereka merekayasa laporan kebohongan gitu loh Bang. Karena nama saya itu kan sudah dijatuhkan, nama harkat martabat saya sudah dipermalukan di muka umum. Contoh ini mohon maaf nih, bagaimana saya sebagai korban malah saya dilaporkan dengan dalih saya itu menjelekkan nama instansi TNI yang pertama. Yang kedua, ada alasan bagaimana mereka itu mendapat laporan yang mana saya Ya, membuat Pak Min. kegaduhan di masyarakat. Itu kan kebohongan publik di media, itu sudah kebohongan publik. Yang ketiga, mereka sudah melanggar etika, sudah melanggar HAM, mereka itu sudah melakukan suatu kebiadaban, kejahatan terhadap saya. Kok malah saya yang mau dipenjara, itu kan sudah pembohongan publik semua. Maka dari itu saya bersikukuh untuk menuntut keadilan yang mana insiden ini mereka harus bertanggung jawab. Itu Bang, dasar saya yang saya pegang itu Bang. Betul. Ini termasuk jenengan itu berani, jenengan termasuk masyarakat dan jenengan eh, perlu ya harus mendapatkan haknya. Makanya jenengan mungkin tidak bisa juga sendiri, jenengan Nggih, Bang. pendamping ya toh. Karena untuk lebih bisa menekan atau apa ya mengutarakan hak-haknya jenengan langsung ya kan. Iya, Nah, mungkin yang lebih tahu kan para pakar-pakar hukum. Kalau saya mungkin kurang paham, saya hanya mengawal terkait kasusnya jenengan nanti kan gitu Bang. iya, Jadi mungkin jenengan bisa iya. nanti kontak Hmm, Bang Ji atau Pak Min ya kan, Pak Min udah izin iya, keluar jenengan DM. Itu Pak Min kebetulan juga dekat sama Seragen kan dekat. Nah, iya, nanti iya. bisa perkembangannya saya bisa tanya ke Pak Min atau bagaimana. Nanti saya untuk pemberitaan saya punya trik sendiri untuk jenengan. Kalau Iya, bisa iya. jenengan bikin video. Iya, iya. Jenengan bikin video sendiri di rumah Iya. dalam kondisi santai. Jangan lebih dari 5 menit. Oh Bikin iya, video Bang. yang singkat, ya kan? Iya, singkat, padat, isi ya. Ya, jangan lebih dari 5 menit. Bikin video sendiri seolah-olah jenengan curhat. Iya, Bang. Sebagai Iya, iya. masyarakat yang curhat terhadap apa yang jenengan alami. Iya, Nanti Bang. jenengan bisa kirim ke saya, kita bisa tayangkan. Iya, Bang. Ya, Oke, jenengan Bang. curhat sendiri, bikin video sendiri, jangan terlalu panjang. Kalau pengen viral, jangan lebih dari 5 menit durasinya. Nanti kita bisa bantu naikkan. Gitu. Iya, Bang. Jadi terkait hukum jenengan bisa konsultasi sama Bang Si, Bang Min, ya kan? Eh, mungkin gitu Bang. Saran saya jenengan pas lagi santai, jenengan curhat sendiri di rumah, mau dengan menggebu-gebu menangis silahkan, ya kan? Intinya jenengan menuntut keadilan, cari titik poin-poinnya saja, jangan lebih dari 5 menit, ya kan? Iya, iya. Nanti akan kita tayangkan dan mungkin dari Mbak Reni sendiri bisa membantu memfollow up untuk yang di atas-atas, ya kan Mbak Reni? Siap, Pak. Ya, dari Asal ada datanya saya bisa, Pak. Kalau kemarin kan ya, pas saya lagi di wilayah atas, saya udah ya, mau saya nanyain. kan juga bingung, Mbak. Pak Heeh. Marco semua tapi nggak ada jelasnya kan bingung. Makanya saya nggak Iya, begitu itu. Bang. Ya karena Nah, ya, ini kan
Kan kita kan baru kenal berapa hari gitu Bang. Jadi saya juga perlu mengenal sampean ini jane kita ya bukan berarti saya tidak percaya tapi kan kita juga perlu mengenal kan seperti itu Bang. Ya, benar. Iya. Ini gini Bang Marco, sudah malam, mungkin sebelum kita tutup ada tanggapan dari Bang Zi? Udah bagus tuh. Udah Oke, ya, terima mungkin kasih. itu ya Bang Zi ya. Oke. Ini sudah mau. Terima kasih ya Bang Hos, Bang Fakih, Mbak Reni juga Bang Zi. Terima Ini kasih atas Bang Zi kalau mau semuanya nayangin ya, bantuannya, ini doa juga sarannya. Terima gimana kasih. caranya Bang Zi ya? Mau Apa nayangin tuh? Pomal ini. Mau apa? Pomal ini bisa saya tayangkan gitu, gimana caranya ya? Ada di pengaturan Nanti- itu Bang, di pengaturan video Ya. itu tersimpan itu Bang, tinggal cari di pengaturan Bang. Oh gitu ya, Teh ya? Ada Tunggu itu dulu. di pengaturan. Di pengaturan lab Ini- ada Bang, tersimpan itu. Baik, Ya, dengar dulu. ya Kalau Pak ngomong Bang tuh Zi. didengarkan orang lain dulu. Siap Bang Zi silakan. Matikan dulu, kalau sudah mati nanti ambil di studio TikTok. Iya. Oh gitu ya. Siap. Nah, dari studio TikTok itu baru cari live. Itu kan Begitu. durasinya bisa dipotong-potong ya Bang Zi ya? Bisa. Topiknya beda-beda gitu loh. Makanya didengerin dulu, jangan dicampurin ngomongan saya. Dari studio live, kemudian cari live, kemudian cari rekaman. Rekaman itu dilihat nanti, kemudian di atas tuh ada nah ini judulnya apa saya nggak tahu. Nah dari atas sekali itu ditekan tek, begitu ditekan ada itu yang gambarnya panah ke bawah itu ditekan lagi. Nah itu namanya merekam. Nah, rekaman itu nanti selama beberapa jam itu dia akan muncul di galeri. Dari siap, galeri, siap. dari galeri itu akan muncul, kemudian potong, baru diedit ya. Siap. Terima kasih. Ya, Terima gitu kasih ya. semuanya. Terima kasih. Ini sudah Assalamualaikum. malam. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mungkin formalnya kita tutup dulu ya. Mungkin ada salah-salah paham atau salah ucapan dari host ya. Ini juga pengalaman pertama, alhamdulillah, tapi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, ada perkara-perkara lagi yang bisa kita bedah bersama. Oke, terima Pak kasih. Diki? Siap. Izin itu kalau dia mau kita bantu, buktinya aja dulu dia foto, nanti biar kita bisa follow up di atasnya, Kak. Ya, nanti bisa Pak Marco hubungi Bu Reni ya. Siap, nomornya sudah ada nih. Sama-sama Api ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Fikri, Mbak Reni ya. Terima kasih, Yuk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.